salah satu tantangan pada saat kita mengajar. Ya, terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita contohkan. Oke, lihat, stop di sana, stop. Oke, lihat panggulnya nggak akan bisa seimbang kalau yang dijelangkakan jauh seperti itu. Sebentar, ini nggak jadi oma-oma. Oma-omanya belum nanya, silahkan. Udah nggak jadi oma-oma sekarang. Bu Guru Marisa, tadi itu saya harus merasakan di area mana? Seperti apa kondisi mental emosional yang disebut kelaparan? Marah. Kata Pak Made, terus buka-buka Tokped katanya. Bapak. Dan peranan earth element ini sangat penting di sini. Secara fisik dia memberi makan bagi sel-sel tubuh dan organ-organ tubuh. Secara mental dia juga membuat kita merasa kenyang, merasa menemukan rasa cukup. Lepaskan semua yang pernah menjadi bebanmu, hingga kau tak lagi terbelenggu. Pagi ini praktis Qigong akan dibawakan oleh saya, Mbak Helena, sama Mbak Rina. Saya duduk aja ya. Oke. Kita nanti akan menempatkan telapak tangan di depan area pusar. Yang cowok, yang pria meletakkan tangan kanan di depan tangan kiri, dan wanita meletakkan tangan kiri di depan tangan kanan. Ibu jari posisinya saling berseberangan. Jadi ibu jari yang di belakang nyebrang ke depan, ibu jari yang di depan nyebrang ke belakang dan menyentuh titik laukung. Ibu jari yang tadi ke depan menyentuh titik heku. Kalau ada ibu hamil, tangannya nggak usah begini, tangannya cukup nempel aja. Terus kita mulai dengan centering. Teman-teman berdiri, lengan di sebelah badan. Berdiri dengan nyaman, kakinya selebar bahu. So, inhale and exhale, relax. Inhale, kita menerima, menyerap semua yang positif dari sekitar kita. Dan exhale, relaxkan pundak dan lengan. Pas waktu inhale, telapak tangan menjauh, bola energi kita mengembang, membesar. Pas exhale, bola energi memadat. Di sini teman-teman dapat merasakan energi resistance di antara telapak tangan. Inhale, telapak tangan menjauh, bola energi expand, membesar. Dan exhale, bola energi menarik lembut kedua telapak tangan kita untuk mendekat, bola energinya memadat. Tubuh rileks. Kita mulai dari putaran yang paling kecil. Berusaha untuk menyadari bagian-bagian kecil dari kehidupan kita yang seringkali terlupakan, dan saat sensasi yang besar terasa, kita baru memperhatikan. Apabila sudah mencapai putaran yang terluar, silahkan putaran kembali mengecil. Gerakan ini juga baik untuk menstimulasi pencernaan kita. Inhale, putar telapak tangan kiri ke dalam.
Tangan kanan ke atas. Exhale, tekuk lutut kanan. Kaki kirinya lurus. Arahkan pandangan ke kaki kiri, buka dadanya. Kembali lagi, inhale. Gather energi dari lower dantian hingga ke middle dantian. Putar telapak tangan kanan ke arah dalam. Tangan kiri ke atas. Exhale, tekuk lutut kiri, lurus kaki kanan. Pandangan ke arah kaki yang kanan. Inhale, gather kembali energi. Putar telapak tangan kiri ke dalam. Ayunkan tangan kanan ke atas. Exhale, tekuk lutut kanan, kaki kiri lurus. Arahkan pandangan ke kaki yang kiri. Buka dadanya, rileks. Bahunya rileks. Kemudian exhale, release, kembali lagi inhale, gather energi. Silahkan teman-teman lakukan sesuai dengan nafasnya masing-masing. Gimana grup 2? Nervous kah tadi? Gugup kah? Iya. Kalau lagi lihat waktu, wah udah lebihnya banyak, maafkan. Ya masalah waktu memang sepertinya memang kelebihan, tetapi idealnya di dalam Qigong itu kurang lebih memang pelatihannya 1 jam sampai 1 jam 10 menit. Dan saya melihat di sini yang sedikit cukup panjang adalah di awal dan di akhir ya. Nah, di awal terutama gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, masalah waktu itu ya. Nah, kalau udah sadar ya oke gitu ya. Berarti saya tidak perlu mengulas masalah itu. Secara umum grup 2 bagus gitu ya. Bagus semuanya ya. Grup 1 kemarin juga bagus. Saya akan memberikan sedikit informasi tambahan untuk teman-teman bisa kedepannya nanti menambah ilmu, menambah pengetahuan gitu. Kalau kita nggak belajar ngajar seperti ini, kadang kita nggak tahu gitu. Terkadang ada pada saat kita melakukan gerakan, ternyata mungkin gerakan yang kita contohkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang ingin kita omongkan atau apa yang kita pikirkan gitu. Jadi terkadang itu yang salah satu tantangan pada saat kita mengajar. Ya, terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita contohkan. Gitu. Dan yang lebih penting kan praktisi itu kan melihat kita, terutama pada saat teman-teman yang memimpin. Ya. Setiap kalian memimpin, saya akan selalu melihat orang atau praktisi yang memimpin, pertama. Terus kemudian yang kedua akan saya lebih utamakan untuk melihat timnya. Jadi timnya itu harus kompak, gitu. Kalau yang ngelit ngomongnya tangan kiri, tapi contoh teman setimnya tangan kanan, itu akan menjadi masalah, gitu. Ya, oke. Dari awal yang dipimpin oleh Mbak Marisa, centering oke. Jelas, ya. Lower tangent breathing tidak ada masalah, saya rasa tidak ada masalah. Kemudian masuk ke cleansing breathing. Oke. Nah, di sini sepertinya ada yang skip. Dari cleansing breathing, Mbak Marisa langsung masuk ke heavenly pillar. Jadi tidak kembali ke lower tangent breathing. Benar ya? Nah, ini penting untuk kembali lagi ke lower tangent breathing. Karena pada saat kita melakukan cleansing breathing, itu sebetulnya kita adalah melakukan pembersihan terhadap diri. Ya, jadi sesuai dengan arti dari cleansing breathing. Jadi secara filosofi, cleansing breathing itu untuk membersihkan diri. Setelah membersihkan diri dari segala toksin yang ada di dalam tubuh, terutama yang di dalam tubuh, ya. Baik itu emosi, patogen-patogen apapun yang terasa mengganggu kita atau ada di dalam diri, kita keluarkan melalui cleansing breathing. Nah,
pada saat setelah melakukan cleansing breathing, kita memiliki ruang kembali atau kita memiliki potensi tubuh untuk mampu menerima energi secara lebih potensial. Dan kita lebih mampu menerima energi secara jauh lebih murni. Ini filosofi pada saat berlatih cleansing breathing dan kembali ke lower Dantian breathing. Jadi kalian perlu untuk mengembalikan posisi praktek latihan untuk kembali ke lower Dantian breathing. Dan di sini akan terjadi perbedaan. Lower Dantian breathing yang pertama dengan lower Dantian breathing yang kedua setelah cleansing breathing, kalian akan merasakan cleansing breathing yang kedua, lower Dantian breathing yang kedua itu jauh, kalian terasa lebih tenang. Kalian jauh merasakan tubuh tidak lagi ada stres. Mungkin yang di awal itu kita masih berusaha mengumpulkan qi, mengumpulkan energi, membawa kesadaran diri sepenuhnya. Kemudian baru menaikkan qi dari lower ke middle Dantian breathing, di mana middle Dantian breathing ini tempat kita menyimpan banyak emosi. Makanya itu cleansing breathing. Dihembuskan lewat mulut, tubuh melepas toksin, kita kembalikan lagi ke lower Dantian breathing. Nah, kalian akan merasakan perbedaannya. Ini jangan dilompati. Ya. So. Kemudian heavenly pillar, saya masuk ke yang twist side to side. Nah, untuk melirik itu jadikan opsi. Atau melihat ke sudut mata yang terjauh sesuai dengan arah putaran. Kalau berputar ke kanan, twisting ke kanan, berarti melihat ke sudut mata kanan yang terjauh. Jadikan opsi, bukan jadikan itu sesuatu yang harus dilakukan. Karena tadi pada saat saya mendengar instruksi ini, ada langsung mengatakan untuk melirik tadi ya, atau melihat ke sudut mata. Nah, boleh ditambahkan kata-kata bila nyaman. Ini pun lebih simpel. Rina. Nah, Gödel vessel rotation. Ini saya rasa sedikit terlalu cepat. Gödel vessel rotation. Ya mungkin baru perpindahan dari orang yang satu ke orang kedua. Jadi masih ada nervous mungkin. Tadi sedikit terlalu cepat. Gödel vessel rotation ini lakukan sedikit lebih lambat dan biarkan peserta itu menikmati putaran yang ada. Instruksinya udah bagus. Ya. Gödel vessel rotation ini bagus kalian lakukan kapanpun ya, nggak harus pada saat berlatih qigong kalian duduk terlalu lama, kalian berdiri, kalian lakukan Gödel vessel rotation. Nah, wrist and ankle flossing. Nah, ini yang mencontohkan ini Mbak Rina. Saya melihat Mbak Rina seringkali telapak tangannya ini meletakkan telapak tangan menggenggam bukan di depan bahu. Tadi ada instruksi di depan bahu, di depan dada. Coba sekarang praktekkan, biar nggak salah. Akan beda sekali. Coba diangkat setinggi bahu dulu, tadi sesuai dengan instruksi, putar. Oke. Nah, sekarang turunkan di depan dada, putar. Beda ya. Kemudian lanjut ke separating heaven and earth. Pada saat lengan kiri di bawah, lengan kanan di atas. Ini pun juga sama, lengan kanan jangan setinggi bahu seperti ini. Setelah exhale tadi seperti ini, pada saat berputar ke depan, inhale. Iya betul. Maksud itu saya gitu. Mbak Rina tidak menyebutkan inhale-nya, jadi langsung ngomong lagi exhale lagi. Exhale, ketemunya exhale lagi. Harusnya kan ada ketemu inhale baru exhale. Inhale, iya betul Pak. Itu aja yang mungkin terlewatkan, dan karena kita kan ngomongin qigong ya. Kalau qigong itu kan kita selalu connect dengan napas gitu. Kalau kita udah memberikan instruksi napas, mereka udah nyaman, kita biarkan mereka bergerak. Seperti oke, lihat, stop di sana, stop. Oke. Lihat panggulnya nggak akan bisa seimbang kalau yang dijelangkakan jauh seperti itu. Nah, coba kalau lebih merapat, coba. Ya, oke, good. Nah, mana yang lebih enak? Ini kan? Nah, itu penting. Jadi, panggul pada saat twisting, itu panggulnya harus berimbang. Karena di sana ada apa?
lower 3天. Nah, ini jangan disilangkan, langsung. Oke, ya, lanjutin. Inhale, bagus. Exhale, langsung tekuk tangan. Iya, jangan disilangkan lagi. Tadi kan disilangkan. Coba kalau yang salah. Coba kalau yang salah, diulangi lagi yang salah. Teman-teman yang lain biar sadar. Oke. Ya, bingung. Oke, coba yang salah lagi. Inhale. Silangkan dulu. Iya, nah, iramanya kacau. Ya. Jadi tidak perlu menyilangkan lengan. Nah, saat closing, penutupan pada saat open the heart to the sky, ya, setelah menghempaskan lengan, langsung naikkan lengan. Jadi langsung Geotringsi. Ya, jadi tidak bolak-balik di sana. Bentar, ini nggak jadi oma-oma. Oma-omanya belum nanya, silahkan. Udah nggak jadi oma-oma sekarang. Bu Guru Marisa, tadi itu harusnya saya harus merasakan di area mana? Di area groin. Groin itu paha dalam ya? Iya, paha dalam. Saya udah coba berbagai cara. Saya dekatkan, saya jauhkan, kaki saya ke telapak kaki saya dekatkan, saya jauhkan, saya masih nggak berasa apa-apa. Sama sekali saya nggak berasa. Lutut saya juga nggak sakit. Saya apapun saya nggak berasa. Kalau misalnya dicoba seperti yang Bu Yuni tadi bilang, telapak kakinya dijauhkan kiri sama kanan, terus habis gitu lututnya nggak sakit ya, Kak Fangni? Cipangni nggak sakit. Tangannya di depan, terus fold forward itu gimana? Nekuk ke depan. Saya nggak berasa apa-apa. Kalau nggak berasa, kalau pakai balok, terus kakinya ditaruh di atas balok gini, bolehkah? Nggak berasa juga. Nggak berasa Pokoknya juga. saya udah coba segala macam rasa, segala macam cara, sampai saya udah saya tidur, saya bangun, saya kaya, saya nggak berasa semua. Semua saya udah coba nggak berasa. Ini kelasnya privat apa umum ya, Cik? Semua bisa umum, bisa privat. Pokoknya semua saya udah coba nggak berasa. Kalau semisal di rumah ada kursi, saya pernah dulu waktu ngajarin apa sebenarnya, jadi Nggak apa-apa Mama Marisa, nggak usah dicontohin. Ini cuma satu kasus yang memang betul-betul pernah terjadi di kelas. Semua cara, semua udah dicoba, itu nggak bisa dia nggak berasa apa-apa. Dol udah. Mau dibuka gini sampai ke belakang nggak bisa. Terus sambil tidur sambil gini tembok nggak bisa. Mau di sambil kursi nggak bisa. nggak bisa. Tapi ini it happens. Ini pernah terjadi gitu. Kalau misalnya gitu boleh Cik Fani tetap bareng-bareng sama teman-teman di posisi butterfly yang paling dirasa mungkin paling deep atau paling dapat stretchnya, terus kita tahan di situ aja bareng-bareng. Mungkin Cik Fani benar-benar yang fleksibel banget. Ya, itu adalah opsi yang benar. Cuman sekali lagi pemilihan katanya yang sedikit harus bijak. Hindari kata yang paling deep. Jadi ketika kita di kelas, mau kelas umum, kelas private, kelas apa, terus tiba-tiba menemukan hal seperti ini, kadang-kadang itu kita frustasi, aduh gimana ya, pusing gitu kan. Apalagi kalau awal-awal kita, maksudnya baru awal-awal kita ngajar udah kayak gini kan, kayaknya frustasi, kayaknya semua yang di buku yang diajarkan Bu Yuni, yang diajarkan sama kakak-kakak mentornya, semua jurus udah saya keluarkan sampai saya modifikasi gitu, kenapa nggak bisa? Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya seperti itu. Pilih posisi yang paling, seperti mengutip kata-kata Mbak Ayu, optimal untuk bisa merasakan dan ambil sisi meditatifnya. Terserah mau jauh ke depan atau mendekat, nggak masalah. Kemudian condongkan badan ke depan, amati rasa di kemaluan, di pangkal paha, di paha dalam. Kemudian buka kakinya sedikit, telapak kakinya dibuka.
Kemudian dibuka sedikit lagi, lebih lebar. Oke, siapa yang masih tetap terasa ada kepegangan pada paha dalamnya? Dengan posisi kaki tidak menempel, boleh angkat tangan. Cindy, semua ya. Berarti kalau saya mau meregangkan paha dalam, apakah boleh kakinya dibuka seperti ini? Ya, jadi itu fungsi ya. Jadi kalau kita mau meregangkan paha dalam, apakah telapak kakinya ditempelkan atau dibuka selama peregangannya di paha dalam dan lutut aman. Nah, ini pada saat kita elemen tanah kita tidak mampu menyediakan nutrisi bagi tubuh, di sana akan memberikan kelaparan. Bukan hanya kelaparan fisik, tetapi juga kelaparan secara mental. Apa kira-kira contohnya kelaparan secara mental? Mental emosional mungkin? Seperti apa kondisi mental emosional yang disebut kelaparan? Marah. Marah. Kata Pak Made terus buka-buka Tokped katanya. Bapak itu. Marah lagi. Kondisi seperti apa kira-kira yang kita sebenarnya gitu bau mental kita dalam kondisi kelaparan, craving. Pada saat saya selalu merasa kurang, artinya kan saya belum kenyang kan? Saya sudah punya satu rumah, tetangga saya punya 2 rumah gitu. Masa saya 1 gitu kan? Jadi pada saat saya merasa bahwa apa yang saya miliki belum cukup, di sana secara mental saya masih merasa kurang, masih merasa lapar. Dan salah satu hal positifnya pada saat kalian lapar, kalian akan berusaha untuk cari makanan kan, untuk memenuhi rasa lapar kalian kan, kalian akan makan. Coba kalau kalian nggak punya rasa lapar, bisa membayangkan nggak punya rasa lapar? Kita merasa nggak perlu makan gitu kan. Pada saat sakit kan kita nggak merasa lapar kan, tapi apakah dengan tidak kan kalau kita sakit nggak ada rasa lapar, jadinya kita nggak makan gitu kan? Apakah tubuh itu akan memiliki energi? Enggak kan. Rasa lapar itu memberikan kita kemampuan untuk mengisi kembali sehingga kita memiliki energi. Dan pada saat rasa lapar ini sudah dipenuhi, kan seharusnya kita merasa kenyang, sudah cukup kan? Sudah puas, oh ya saya sudah kenyang, sudah cukup, sudah happy. Tapi pada saat saya makan, saya masih kelaparan, artinya secara kapasitas mental saya belum merasa puas, belum merasa kenyang gitu kan. Dan ini akan membuat saya terus berusaha untuk memenuhi. Nah, keinginan ini batasnya apa? Batasnya bumi apa? Kan bumi bulat kan? Batasnya di mana? Batasnya ya langit kan kita bilang kan. Keinginan kan batasnya langit gitu kan. Pada saat kita kelaparan nggak ada namanya batas keinginan. Keinginan itu kalau kita tidak menciptakan batas ya dia akan terus ada gitu. Nah, kondisi seseorang yang memiliki kondisi earth element yang berimbang, kita akan mampu merasakan kapan kita merasa kenyang, kapan kita merasa lapar. Secara mental pun kita punya sense ini. Kapan saya merasa puas, bahagia, menikmati, terpenuhi, bersyukur. Kapan saya merasa saya sudah stuck, jadi saya butuh sesuatu untuk berkembang. Keseimbangan antara rasa lapar dan rasa kenyang. Jadi kenapa dia disebut center, stability. Jadi kalau kita terus-menerus sulit sekali untuk merasa puas. Aduh pengen makan ini, begitu makan aduh kok nggak enak sih. Kayaknya ini deh lebih enak. Kita kan ya namanya manusia kan greedy kan. Manusia itu kan keinginannya banyak, makanya kita cenderung jadi serakah gitu. Dan disinilah salah satu peranan dari latihan
Yin yang selalu mengingatkan pelajari batasnya. Belajar untuk merasa cukup, belajar untuk merasa puas, belajar untuk merasa kenyang. Contohnya hal yang paling sederhana gitu adalah selama 2 tahun lebih ini pandemi. Jadi sebelum pandemi bisa dibilang mungkin bebannya bumi. Kan keinginan manusia, coba aja kita ingat-ingat di tahun 2019 seperti apa kondisi mental kita. Keinginan manusia itu sangat banyak, kesibukan kita sangat banyak waktu itu, dan akhirnya mungkin bumi, earth itu sudah kewalahan untuk menampung semua yang berlebih ini, dan akhirnya dia akan memulihkan keseimbangannya. Setelah itu kan kita diam semua kan, mau jalan-jalan kagak bisa, mau kemana pun gak bisa, dipaksa di rumah. Ya itu adalah dalam upaya supaya earth ini kembali menemukan stability-nya. Dan buktinya setelah sekian tahun kan kita secara mental emosional menjadi lebih mudah untuk bersyukur, lebih mudah untuk merasa damai, bahagia, ya sudahlah. Kita bersyukur kita masih hidup sampai saat ini gitu kan, karena banyak orang yang tidak bisa melewati 2 tahun ini, dan ini yang sesuatu yang membuat kita ingat kembali untuk bersyukur. Dan peranan earth element ini sangat penting di sini. Secara fisik dia memberi makan bagi sel-sel tubuh dan organ-organ tubuh. Secara mental dia juga membuat kita merasa kenyang, merasa menemukan rasa cukup. Relakan semua